Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah ma ba'du fa khati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan di dalam tafsiru suratil Asr jamaah kita pada fawaidu wa ahkam. Ada 5 fawaidu wa ahkam. Kemarin selesai nomor 3. Ya. Di nomor 3 jamaah kemarin kita bisa mengambil faedah dari surah Al-Asr ini bahwasanya semua orang menginginkan al-fauzu wal falahu fid dunya wal akhirah. Orang ingin itu, tetapi tidak boleh hanya asal ingin. Tidak boleh ingin tapi tidak berusaha. Tidak boleh ingin tapi asal usaha. Nggak boleh ingin tapi usahanya salah. Ya toh? Orang harus ingin dan usahanya harus benar. Dan nggak boleh hanya benar-benar usaha, tapi harus usahanya benar. Ya toh? Nggak boleh hanya benar-benar usaha. Benar-benar usaha kalau salah ya sama saja. Harus usahanya benar. Lah apa yang benar? Yang benar adalah apa yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah orang yang paling sukses dan yang sukses hanya yang beliau contohkan. Semua petunjuk, semua ilmu dinamakan benar manakala pelaksanaannya dan ilmunya sendiri adalah sesuai dengan tauladannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu memang bukan kata yang berlebihan, memang kata yang sesungguhnya. Sebagaimana tidak ada pencipta selain Allah, benar nggak itu? Benar, memang tidak ada pencipta selain Allah. Memang nggak ada manusia yang banyak ini yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Google hari ini penduduk bumi 8 miliar ya. Kata Google ya, aku juga hanya diberitahu kata Google. Saya kan juga pengajian toh ditanya sama jamaahnya, Ustadz berapa penduduk dunia sekarang, berapa yang muslim ya? Saya kan nggak tahu kan. Kakakku bisikin, kata Google segitu. Oh ya, aku tadi ingat kemarin. Kata Google. Penduduknya 8 sekian, yang muslim 2 sekian katanya gitu ya. Itu semuanya nggak ada yang ngaku diciptakan oleh selain Allah. Ya kan? Kalau Pak Agung bisa ngaku bukan menciptakan Allah, nggak usah ngaji. Gong, kalau bisa mengaku bahwa dirimu bukan ciptaan Allah, antum boleh gak usah ngaji, boleh pulang sekarang. Hah? Enak tau? Enak ngaji apa enak ngaku? Ngaku bukan ciptaan Allah. Oh ngaji wae. Ya wis ngaji wae. Pilih ngaji. Enak ngaku ya aku iki kudu ciptaane Allah, ngaku ngono wae wis. Ora usah ngaji. Ngaji kitabullah, aku kudu ciptaane Allah ngono wis beres. Enak. Gitu. Enggak berani ngomong aku gitu. Hah? Oh, malah begitu. Ya. Gitu sama.
Jadi nggak ada ya yang ngaku-ngaku saya ini ada tanpa diciptakan, itu ada nggak yang? Tapi ya Pak Fadli, ada nggak orang yang ngaku dia tanpa diciptakan itu adanya gitu? Ateis? Kadang dia ngaku dilahirkan sama bapaknya. Yang ateis Pak ya. Ateis itu mengakui lah, masa nggak mengakui, itu ngakui juga, ngakui ada Tuhan lah gitu. Dia kan hanya mengakui apa? Dia tuh hanya materi gitu. Kalau tidak mengaku diciptakan itu, saya nggak tahu sih. Ya. Kenapa bisa mengakui? Karena kalau nggak ngakui adanya Tuhan, nanti malah dia sengsara hidupnya, nggak dapat gaji gitu. Tidak diciptakan. Ya semua itu ya, mungkin cukup itu dulu. Jadi jemaah yang berbahagia, kita semua harus usaha yang benar. Dan apa usaha yang benar? Usaha yang benar adalah inda iktironi al-amali sholihi bil iman. Di jemaah itu adalah dinamakan sukses ketika inda iktironi al-amali sholihi bil iman. Ketika bergandeng bersatu antara al-iman bi tauhidillah dengan ibadah sebagai bentuk amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu jemaah. Itu ada al-fauzu wal falah. Itu tidak hanya di akhirat, juga di dunia. Ya kan? Itu tidak hanya di akhirat, juga di dunia. Itu juga di dunia. Saya diberi air minum ini sama siapa yang ngasih? Ini saya dikasih ini, saya kira yang ngasih itu karena memandang saya orangnya iman sama amal. Kalau yang ngasih itu nggak memandang saya iman sama amal, paling nggak ngasih saya ini. Paham? Nggak paham? Loh, kenapa kamu ngasih saya ini? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ini paling dikasihkan ke sini karena memandang ini yang dikasih orangnya iman dan amal, beramal. Kalau dia tidak beramal, nggak beriman, paling nggak dikasih. Perkiraan saya loh. Berarti kan karena orang itu iman dan amal, ternyata di dunia ada yang ngasih. Ngasih mineral itu, ada yang ngasih. Betul ya Agung? Ada yang ngasih ya, kan itu. Jadi dikasih lah, berhasil lah, dia berhasil dikasih di dunia wal akhirah. Gung, kok gur tiga iki aku Gung, pas kayak liane. Astagfirullahaladzim. Nanti enggak baru mau gitu ya. Kalau don saya karena Agung itu menganggap butuhku hanya mineral. Iya, kalau dia tahu saya butuhnya itu banyak, mungkin saya dikasih banyak. Ya Geng ya.
Nyoba aku nyoba ya, Gung. Nyobain Pak hatimu, Gung. Maksud saya gini, maksud saya seandainya masing-masing kita sama itu dalam kita itu berpegang teguh dengan iman dan amal soleh, kita itu kebutuhannya banyak, kita yakin diberi oleh Dia Ta'ala. Maksud saya begitu. Maksud saya demikian, bukannya aku cuk minta okeh orang. Maksud saya itu masing-masing kita itu kalau kita tuh betul-betul konsisten sama iman dan amal soleh, kita ada butuhnya banyak, akan dibikin oleh Allah kita berkecukupan. Itu masa itu begitu. Kita nggak diberi mungkin, lah aku butuhnya oke kalau dikai Ustaz no. Tenan ra sampean butuh. Ya kan? Ya kedua betul nggak kalau dikasih kamu imannya bertambah. Karena Allah tahu engko jangan-jangan itu ya memang butuh ku nek tak kasih malah imannya malah buyar. Ngono kan ya Allah nggak mau ngasih juga. Ya kan? Kalau dikasih tahu Allah tahu ini kalau dikasih nanti imannya tambah, amalnya tambah. Allah pasti ngasih. Gung, mau sampean punya 5M lah gua apa, Gung? 5M. Ya ora tekan 5M ya, gue dikai ora tekan 5M, gue golek karo haji ngono mulane ora dikai 5M. Ah sampai gue ingine gue karo haji lah yo. Haji umroh tekan 5M to ya, Gung tak iki piro karo haji. Lah itulah masih miring-miring makanya ya ternyata belum teguh. Ya semua ya, kita harus yakin dengan keterangan ini. Pokoknya inda iktironil amal as-soleh bil iman. Kalau kita selagi iman dan amal selalu bersatu, ya, selalu bergandengan, ya sama, itu orang akan ada padanya al-fauzu wal falahu fid dunya wal akhirah. Itu kita harus yakin sama. Jangan mengatakan yang lain, cumalah ma itu. Lah aku orang imannya kurang opo yo. Aku amalnya kurang opo yo kok ora oleh al-fauzu fid dunia yo. Jangan mau itu begitu sama. Kita harus bertanya gitu sama. Ya harus muhasabah sendiri begitu. Kalau yang pengertian nomor 3 ya. Ya. Apa yang dia amal dialog amal berugi dengan iman, enggak iman dia amal itu. Ya sama saja. Ya sama saja sih. Boleh aja dua-duanya, ini kan bergabung keduanya aja. Cukup ya, cukup ya. Nomor 4 ya sekarang yuk. Nomor 4. Siapa yang baca ini nomor 4 nih? Min sifatil mu'minina annahum yusi ba'duhum ba'dan biluzumil haqqi wa yusi ba'duhum ba'dan bil sabri fi kulli ahwali. Ya. Ini jumlah apa?
Pak Ekong. Jumlah isinya ya. Jumlah ismiyah, ya betul. Ini jumlatun ismiyah, mubtada dan khobar. Ini adalah jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Ya. Mana mubtadanya itu, Incang? Nah, masdarun muawwal annahum yusi ba'duhum ba'don biluzumil haq. Nah, dijadikan masdar sharih bisa ya itu ya, Pak Teguh ya? Bisa, Pak? Ya pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Seharusnya bisa kan? Ya Pak, nggih. Pilihnya bisa. Also yusi. Yusi. Nggih. Nggih, wasiat. Wasiatu nggih. Min sifatil mukminin nggih. Min sifatil Mukminina wasiyatu ba'dihim ya. Ba'dihim ba'don. Ya. Min sifatil mu'minina wasiyatu ba'dihim ba'don biluzumil haq. Ya gitu. Itu jamaah ya. Di min sifatil mu'minina wasiyatu ba'dihim ba'don biluzumil haqqi. Gitu jika dibikin masdarun sorry. Jadi di antara sifat-sifatnya kaum mukminin adalah wasiat sebagian mereka kepada sebagian yang lain untuk melazimi al-haq, ya kan gitu, untuk melazimi al-haq. Itu nomor 4. Wasiatu ba'dihim. Lagi ba'di majrurun lafdon marfu'un maknan. Wasiat, pesan tegas. Ya, perintah yang ditegaskan ya. Tegas. Apa makna luzumil haq? Apa makna luzumil haq? Pak Sugeng. Apa makna luzumil haq? Yang lazim. Lazim itu benar. Lazim. Al-haq. Kamu teguh. Lazim kebenaran. Ayo, sudah, Geng, sudah.
Piye Gong? Berpegang teguh dengan kebenaran. Kebenaran yang Jelasin. real, nyata, yang pasti benar. Gitu. Cobi Pak Satiman. Pripun Pak makna luzumil hak Pak Satiman? Nuzul wal falaku fil dunia wal akhirah. Ngoten. Itu kita disuruh berpegang pada kebenaran hak. Ngoten. Iya Pak Supri. Berpegang teguh pada tauhid dan iman dalam menunaikan ketaatan. Nah, itu maksud saya. Itu maksudnya. Jadi sebagian sifatnya orang mukmin itu sesama mereka saling mewasiatkan, ayo luzumil haq. Ayo konsisten melazimi at-tauhid wal iman wa adait taat. Itu min sifatil mukminin jamaah. Hakiki. Itu makna min sifatil mukminin itu begitu. Iya. Dari mana dapat at-tauhid wal iman wa taat itu di atas Bil haqq. di kata bil haqqi ya toh? Akan Supri jeli. Itu mana luzumil haq. Mana luzumil haq. Sesuatu yang pasti benar, menunaikan ketaatan perasaan Allah. Jadi kita harus yakin at-tauhid itulah hak. Al-iman hak. At-ta'ah. Ada taat itu pasti hak. Jangan wah saya nanti kalau Jumatan rugi. Jangan bilang rugi, itu pasti bener kamu Jumatan itu. Itu namanya ada taat kok ya toh. Enggak salah itu. Bener-bener. Abang itu taat tunaikan itu pasti al-haq itu, pasti benar itu. Jangan hitung-hitung. Kayaknya saya rugi kalau jangan begitu ya. Kalau kita dalam ada taat kita pasti untung, jangan benar itu. Pasti benar. Yang kita kalau orang baik-baik yang ada adalah tumbuk-tumbuk ketaatan sehingga mengutamakan mana yang prioritas, yang lebih utama atau yang waktunya mepet ya kan, yang gitu. Ya kalau orang yang kan begitu. Ya itu sifatnya orang mukmin jamaah. Itu orang mukmin itu begitu itu. Jadi kita mesti orang mukmin adalah harus memahami at-tauhid, memahami al-iman supaya bisa dengan sesamanya mewasiatkannya ya toh, mewasiatkan at-tauhid wal iman, mewasiatkan at-tauhid wal iman wa adait taat kan gitu. Itu kita harus ilmui ya, kita ilmui benarnya dan keutamaannya. Kita mengilmui at-tauhid pasti benar, pasti dia ta'ala satu sebagai pencipta, ya satu sebagai yang berhak disembah. Itu tingkatkan iman kita kan gitu. Terus kita mau menaatinya, dan menaatinya pasti untung, pasti benar. Gak mungkin menaatinya itu tertipu ya toh. Kamu jangan menaati Tuhan loh, nanti kamu tertipu. Nggak mungkin. Ya kan? Jangan menaati perintah Allah, kamu tertipu nanti. Nggak mungkin. Kalau menaati perintah orang mungkin tertipu mungkin ya toh. Ya nggak mungkin. Kalau menaati perintah Allah nggak mungkin tertipu. Itu pasti al-haq. Itu pasti al-haq. Ada itaat. Kita harus yakin itu.
Makanya para sahabat dulu rela hijrah. Yang rela hijrah. Coba kita meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan rumah, sawah, ladang, bisnis, kita ke Madinah. Kok ketipu di sana, kita nggak dapat apa-apa, gimana? Kita terlantar di sana gimana? Itu kalau dipikir panjang kan begitu itu orang hijrah itu. Tapi karena itu mereka itu karena ini ada konsekuensi iman dan amal, mereka ada autoat, yakin. Itu sama. Makanya itu dipilih sebagai nama tahun. Hijriah. Iya, dulu kan rapatnya kan nggak tahun hijriah asal mulanya. Itu kan hasil rapat. Rapatnya kan pakai tahun lahirnya Nabi. Ditolak. Itu memang bagus, tapi kurang bagus. Ya udah, memakai peristiwa Nabi jadi Nabi. Itu ya bagus. Tapi masih individual. Kan gitu. Ya udah pakai tahun Nabi jadi Rasul. Masih kurang. Akhirnya ketemu. Udah pakai peristiwa hijrah. Oh iya, ini bagus. Ini sesuatu yang betul-betul kalau diingat tahun hijrah betul-betul berfungsi misi Islam. Ingat hijrah, ingat tahun baru hijrah, ingat peristiwa hijrahnya kaum muslimin. Bagaimana mereka demi ada itaat, tauhid, iman itu sampai hijrah. Ya kan itu sampai hijrah. Kok ora rampung lagi? Astagfirullah. Yang mana gak rampung lagi? Ya. Nggak harus rampung demi paham. Pelan-pelan. Nah, sudah mulai nyantol-nyantol, mulai nangkap-nangkap itu. Masuk. Jadi kita langsung isak dulu aja, jamaah dulu. Kok dirampungin kan ya, mah tenang itu. Nah, ngono malah enak ya Pak ya. Jamaah dulu, yuk. Enggak. Itu langsung komat nanti kayaknya udah pulang mereka. Ya pulang dulu aja gitu. Warahimakumullah. Sama jadi kita sampai kepada pemahaman yang kita harus miliki jamaah ya. Di bahwasanya dengan iktiranul iman bil amali sholihi itulah yang dinamakan al fauzu fid dunya wal akhirah kayak gitu. Dan termasuk iktiranul amal bil iman ya ini sifatnya orang mukmin. Orang mukmin sifatnya adalah sebagiannya memberikan wasiat kepada sebagian yang lain. Apa wasiatnya? Biluzumil haqqi. Itu mesti wasiat kita jamaah. Biluzumil haqqi. Jadi bagaimana kita meluzumi at-tauhid wal imanu billah wa ada'id ta'at. Ya. Juga wayusi ba'duhum ba'dan bis sabri. Kita supaya sebagian kita dengan sebagian yang lain apa jemaah memberikan wasiat. Apa wasiatnya? Sabar. Sabar itu ketika enak apa ketika susah? Sebulan apa setahun? Nah, itu harus kita pahami jamaah. Ketika enak apa ketika nggak enak?
Setahun apa 2 tahun? Naam, fi kulil ahwal. Itu ada jawabannya di buku. Fi kulil ahwal jamaah. Fi kulil ahwal. Dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, dalam semua waktu. Sabar di sini maksudnya apa? Apa maksud sabar di sini jamaah berbahagia rahimani alhamdulillah? Apa maksud sabar di sini? Nek wis rampung, nek iso mulih wis. Yang jawab Pak Eko. Nek Pak Eko iso, kita semuanya pulang. Sabar yaitu sabar dalam menghadapi gangguan, Pak. Gitu. Baik gangguan dalam mencari ilmu, dalam berdakwah, gitu ya. Ya berarti memang kita harus bisa, berarti kita pulang ya kan? Karena jawabannya di nomor 5 itu. Jawaban nomor 5. Jadi udah nomor 5 berarti kita pulang. Jawabannya jawaban fikuli ahwal adalah nomor 5 itu. Nah, kalau nomor 5 udah bisa semua, udah selesai, kita berarti pulang. Ya itu, yuk dibaca yuk. Itu jawabannya. Gong, ayo gong. Sabru salah satu anwa'i. As-sabru ala ada ati wa minhu sabru alal ada fid da'wati ilallahi wal amru bil ma'ruf wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Wal amri itu anu majrur karena atap ke Adawati. Ya. Al-ba'u as-sabru anil ma'si ma'asi al-jimu as-sabru inda wa wuku'il musibati. Ya. Terjemahnya belum. Kesabaran ada 3 jenis. Jadi yang pertama jamaah as-sabru salah satu anwa. As-sabru mubtada. Ya kan? Nah kabarnya? Salasa. Apa terjemahannya? Sabar adalah sabar yang dicintai oleh Allah, sabar yang terpuji, sabar menurut perintah Allah, sabar yang Allah perintahkan. Itu jemaah toh? Terjemahnya gitu ya. Jadi sabar yang Allah perintahkan, sabar yang sebagian kita disuruh saling memberikan wasiat, yang itu adalah sabar dalam 3 hal, gitu loh. Sabar dalam 3 macam ini, bukan sabar yang lain-lain. Sabar yang dalam 3 macam ini, jemaah. Itu sabar yang setiap kita sesama mukmin hendaknya yusi ba'duhum ba'don bisabri. Nah, itu. Ya 3 ini sabarnya. Yang pertama adalah as-sabru ala. Ini yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu as-sabru ala. Ini maka didahulukan karena dia memang derajatnya paling tinggi. As-sabru ala ada itoat. Apa sabar itu? Menahan jiwa.
mengekang jiwa. Jadi jiwa kita kekang, jiwa kita tahan agar tidak lari, ya kan? Agar tidak pergi kemana-mana, mau ditahan, dikekang di atas, itu kan Allah kan itu. Di atas ada itaat, di atas menunaikan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Jepang kita kayak di sini kita kan sabar toh, menahan jiwa kan. Pengen ini kan rebahan. Ngelidak. Pengen ini kan rebahan. Pengen ini ramangkat ya. Lah wis mangkat melagut ngene state ning kene. Ya. Ya, itu. Kan kita tahan, namanya sabar, menahan kan. Makanya kita menahan, tapi harus yakin kita tahan ini dalam rangka kita ada taat. Kalau kita sekarang nggak taat, kamu jangan sabar, udah kabur aja nggak apa-apa. Nah, ya. Ya gitu. Gitu memang kalau kita ini taat ya ditahan. Ini kalau nggak taat berarti tahan, jangan ditahan kan. Nah, gitu. Juga jamaah termasuk asobru ala ada itaat. Apa wa minhu? Dhamir hak minhu kembali kemana? Minhu ada itaat. Wa min ada itaat, itu sama kan? Wa minas sobri ala ada itaat, gitu. Termasuk sabar menunaikan ketaatan. Apa sama? Asobru alal adha fi da'wati ilallah. Jadi kita kalau ada dakwah ilallah, kita al-amri bil ma'ruf, anahyi anil mungkar. Kok ada gangguan? Oh, jamaah, ada gangguan. Gangguan yang disebabkan kita itu ada dakwah ilallah. Gangguan yang disebabkan oleh kita melakukan al-amru bil ma'ruf, anahyu anil mungkar. Itu kita harus sabar menjalani gangguan itu. Itu termasuk sabar yang paling tinggi. Katakanlah secara singkat, orang kalau diganggu dalam berdakwah nggak sabar, rasa dakwah itu pendeknya begitu. Sabar diganggu dalam berdakwah. Karena orang berdakwah yang mesti ada yang ganggu, nggak mungkin nggak. Enggak, bukan begitu. Memang ada gangguan, entah diganggu dengan ucapan, dicemooh, ditertawakan, diledek, entah diganggu dengan perbuatan, nah gitu. Ada aja gangguan untuk orang berdakwah. Kenapa? Karena orang itu banyak yang tidak paham dengan materi dakwah. Sehingga karena nggak paham, akhirnya mengganggu orang yang menyampaikan. Itu jemaah. Itu. Atau barangkali antum juga kepada saya punya banyak persangkaan yang macam-macam mungkin kepada saya. Saya juga sabar aja lah, nggak apa-apa. Lah ya kan gitu. Misalnya aja lah gitu contoh. Ya. Misalnya begitu. Di orang kan memang nggak sama pikirannya, nggak sama kemampuannya, nggak sama penerimaannya.
Ya kayak dulu itu ada yang mendustakan, ada yang ragu-ragu, ada yang berpaling, ada yang merasa nggak butuh, ya kan? Ada yang merasa membutuhkan, ada yang membutuhkan tapi belum paham, kan begitu? Yang macam-macam. Sehingga makanya pasti ada reaksi yang ada pihak-pihak yang mengganggu. Itu mesti ada. Itu bikin penonton kita. Itu mesti ada. Berarti kalau pihak-pihak berarti dari gangguan luar. Nah, iya, ya dalam luar. Ya, kalau kebanyakan dari luar kebanyakan. Jangan dari luar kebanyakan begitu. Itu mesti ada gitu. Nah, kita harus bisa memprediksi saya nanti sabar dengan gangguan yang mungkin muncul. Kita harus begitu. Itu udah konsekuensi jamaah. Itu udah konsekuensinya begitu. Berarti azan gangguan. Iya. Iya. Makanya kan kalau kita ingat si Waraqah bin Naufal kan sudah ngomong, kamu besok akan diusir kan gitu. Iya kan? Awam mukhrijiyah, apakah mereka akan mengusir saya? Iya. Nggak ada orang yang membawa kayak kamu pasti akan diusir. Kan itu. Itu contohnya itu. Jadi begitu Waraqah bin Naufal ngerti, ini bocah ini nabi nih. Itu kan langsung dikandani dengan itu kan, kamu akan diusir kan begitu. Itu kalau beliau memang karena dakwahnya tingkat tinggi ya sampai gangguannya diusir. Kalau kita ya karena tingkat rendah ya nggak sampai di situ gangguannya. Kita kan level bawah soalnya kan gitu. Ya dong. Ya berarti begitulah boleh kan itu. Kita masih level rendah soalnya kan itu. Ya. Ini di nomor satu harus dalam kita itu ada dakwah ilallah, al-amru bil ma'ruf, harus siap dengan sabar adanya gangguan. Jadi kita tuh sebelum dakwah harus siap sabar dulu. Harus siap sabar ada gangguan. Harus siap sabar. Kita kalau udah, makanya orang-orang kalau nggak siap sabar akhirnya tidak anahyu anil mungkar. Karena wis orang sabar gitu. Aku nanti ada resikonya nggak siap. Akhirnya dia meninggalkan anahyu anil mungkar. Dia nggak melakukan itu karena dia nggak siap dengan ada yang akan terjadi kan gitu kan, yang dia perkirakan kan gitu. Jadi kalau kita harus yakin ada gangguan juga, tapi kita harus sabar. Kita nggak apa-apa. Itu memang udah konsekuensinya. Wong Nabi juga diganggu kan gitu. Itu biasa kayak gitu. Maksudnya itu kalau kita kan saya itu sudah belajarnya panjang, tak rela udan sinau gitu. Ya misalnya, terus saya itu mencoba menyampaikan di masyarakat, saya itu hanya sekedar pengen menasehati mereka, nggak punya tendensi macam-macam. Masa aku mau diganggu? Misalnya, ya toh kan gitu mas. Misalnya. Kalau satu yang kita berani kayak gitu loh, kita berani. Itu memang sudah kepastian, sudah kepastian. Itu namanya sabar yang kita wasiatkan. Itu sabar ya mas, ya kan? Itu sabarnya sifat orang mukmin. Itu sabar min sifatil mukminin. Itu begitu. Ya. Yang kedua sama as-sabru anil ma'asi. Yang kedua as-sabru anil ma'asi apa jemaah, yaitu kita as-sabru sabar. Apa sabar itu tadi? Menahan diri. Mengekang diri kita, menahan diri kita sama gitu. As-sabru melawannya, menahannya dari
berbuat durhaka, ya kan, maksiat. Jadi berbuat maksiat. Itu yang kedua, asabru anil ma'asi. Bermakna asabru anil ma'asi sama dengan apa sama? Asabru anil ma'asi sama dengan apa? Sama dengan asabru ala apa? Namanya asabru ala ala tarkil ma'asi. Apa sama aja menahan diri dan diri kita untuk berpijak di atas apa? Di atas meninggalkan macam-macam kemaksiatan. Jadi kalau dibikin ala tarkil ma'asi. Kalau anil ma'asi. Itu maksudnya begitu ya? Itu. Kalau an langsung asobru anil ma'asi. Kalau ala asobru ala tarkil ma'asi. Menahan diri untuk berpijak di atas meninggalkan kemaksiatan. Itu kalau dibikin ala begitu. Itu sinonim ya. Sinonim asobru anil ma'asi, sinonim dengan asobru ala tarkil ma'asi. Ya. Yang ketiga, asabru indal masoib. Asabru inda wukuil musibah. Jadi manusia ternyata tidak selalu lancar. Ya, manusia terkadang jatuh pada musibah, entah sakit. Ya. Sakitnya entah sakit ya demam, apa sakit jatuh. Ya, setelah kejepit juga bisa. Itu kan nama, tapi sebetulnya nggak tahu. Masa kejepit itu apa yang ngopo kejepitnya? Masa kejepit? Kowe nyawang toh? Kalau percaya ngono domone kejepit sarape sang percaya. Dan penamaan mereka itu nggak tahu kayak apa faktanya kok sampai kejepit itu. Ya Pak ya. Wah, ini rematik toh. Sini rematik. Sini sarape kenceng akhirnya jepit ngono ya. Ternyata kerusakan. Oh ngono ya katanya. Oh, masa ngono. Kenapa tali kae nek ra dikencengke orang jepit. Nek kencengke yang jepit tali kae. Tadi ada apa bulet yo, nek dikencengke orang jepit. Itu Pak. Itu kan jepit. Ya sama gitu. Jadi yang ketiga adalah ada musibah, maka kita harus sabar. Apa makna sabar ketika musibah? Yaitu asobru ala apa jemaah? Asobru ala apa?
Asobru ala tarkil asobru ala tarkil jazai inda wuku'il musibah. Ya, gitu ya. Jaza. Itu makna asabru inda wuku'il musibah. Apa makna jamaah? Sabar, menahan diri, menahan nafsu, menahan jiwa untuk berpijak di mana? Untuk meninggalkan keluh kesah. Meskipun ada dorongan keluh kesah, tapi meninggalkan keluh kesah. Meninggalkan keluh kesah ketika terjadi musibah. Itu meninggalkan keluh kesah. Nah, itu sing yo mau ya. Itu namanya sabar. Ojo malah mbok coba loro kaya aku paling yo keluh kesah malah ngono. Ya. Jadi asabru ala tarbil jazai. Sabar berpijak di atas tidak keluh kesah ketika terjadi musibah. Kecuali keluh kesah istighfar. Yang lain lagi? Kecuali keluh kesah kecuali keluh kesah kepada Allah. Kecuali keluh kesahnya kepada Allah. Ya Robku, kaumku saya dakwai yang lempari aku batu. Misalnya kan gitu. Itu namanya keluh kepada Allah Ta'ala. Tapi ya gitu itu kita kalau kesah. Kalau misalnya Nabi Nuh dia keluh kesah kepada Allah. Qala rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Itu namanya Nabi Nuh mengeluh itu waktu itu. Beliau udah berdakwah siang dan malam, mereka didakwai dengan terang-terang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang menerima. Beliau tidak putus asa, masih memberi celah. Ya udah, kamu selama ini salah nggak apa-apa, yang penting kamu sekarang istaghfiru rabbakum gitu. Yumditkum bi amwalin wa banin, kan itu kan? Nah itu masih dibikin jali, walaupun udah banyak salah, udah nggak apa-apa. Ayo kamu sekarang istighfar. Terus diterangkan, innahu kana ghaffara gini-gini, masih nggak mau juga. Ternyata mereka itu mengikuti orang yang penting duitnya oke. Nah, ternyata begitu. Nah, akhirnya dan yang mana keuangannya itu la yazidhum, tidak menambah kecuali khasara. Apa khasara? Apa kerugian? Kecuali semakin jauh dari iman, jauh dari tujuan, semakin jauh dari tujuan, itu loh namanya khasara. Ya, tambah harta, tapi ternyata semakin tambah jauh dari tujuan, itu namanya khasara. Iya, khasirin. Begitu orang kalau menjauh dari tujuan itu namanya rugi namanya. Orang yang menjauhi tujuan. Walaupun dia menjauh itu dalam rangka uangnya banyak, itu tetap namanya khosirin. Namanya khasar karena dia menjauhi tujuan. Nah, itu makna khasar itu.
Misalnya gitu. Nabi Zakaria ketika ada tipu daya dari anak-anaknya itu, gimana mereka menyingkirkan Nabi Yusuf dengan membuat makar, tipu daya, laporan palsu kan gitu. Tuh, dan semua anak-anaknya begitu, coba gimana. Dan juga ternyata istrinya membenarkan anak-anaknya juga kan gitu kan. Maka beliau mengatakan, ini asku husni wa basi ilallah. Begitu kan namanya, beliau sabar namanya. Aku mengadukan masalahku ini kepada Allah saja. Ya, semua percaya kuwi kabeh, aku ngadu dengan Allah aja. Itu kan. Itu Nabi Zakaria. Nabi Yakub ya, Nabi Yakub ya, Nabi Yakub. Ya Nabi Yakub ya. Apa Nabi Yakub ya? Nabi Yakub begitu, Nabi Yakub begitu. Nabi Yakub sama ya, Nabi Yakub demikian. Nah, gitu. Itu namanya ada musibah. Beliau mengeluh. Tapi itu ngeluhnya tidak meniadakan sabar. Itu namanya sabar yang bagus namanya. Kenapa? Karena mengeluhnya kepada Allah. Jadi bukannya, loh masa sabar, masa orang sakit nggak boleh mengeluh? Ya boleh, tapi kepada Allah. Itu loh maksudnya. Ya toh, silakan mengeluh, kesah boleh. Cuman keluh kesahnya ojo ning aku. Kepadanya subhanahu wa ta'ala. Cuma gitu ya, mungkin ya cukup ya gitu. Rampung surah Al-Asr. Alhamdulillah jamaah sampai sini. Ya khawati fillah rahimani wa rahimullah. Ada yang benar semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala, ada kekurangannya, kekhilafan dari saya kita cukupkan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalam anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.